Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, Zat yang telah membangunkan kita dari tidur kita, Zat yang memberikan kita kehidupan setelah ketiadaan, kemudian mematikan kita untuk peristirahatan, kemudian menghidupkan kita lagi untuk pertanggungjawaban atas setiap amalan, setiap pekerjaan, dan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini. Tidak ada apapun yang kita kerjakan kecuali pasti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harta yang dibelanjakan kecuali pasti akan ditanya. Tidak ada tenaga yang dihabiskan kecuali pasti akan dipertanggungjawabkan, dan tidak ada umur yang terlewati, waktu yang terlewati, kecuali juga akan ditanyai kenapa dan untuk apa kita menggunakan umur tersebut. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengais sirah-sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peninggalan-peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menambahkan imun kita, imun dalam iman, semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit membersihkan hati kita, dan kita berharap dengan hati yang berusaha kita bersihkan setiap harinya, Allah berkenan untuk memberikan barokahnya ilmu, Allah berkenan untuk memberikan keistiqomahan dalam menjalankan agama ini hingga akhir dari kehidupan kita. Allah tutup dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Sahihul Bukhari, Kitabul Ilmi, bab Al-Khuruj fi Talabil Ilmi, bab keluar untuk mencari ilmu. Hadis yang ke-78. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Al-Bukhari di sini dalam tanda kutip bukan klasik, tetap metu barang golek ilmu. Memang kenapa kok para ulama mementingkan untuk keluar mencari ilmu, harus perjalanan mencari ilmu? Karena di perjalanan itulah, di jalan yang kita tempuh itulah barokahnya ilmu kita dapatkan. Untuk apa ilmu? Barokahnya ilmu. Yang penting kan ilmu itu pinter, apalagi di masa sekarang ya Pak. Di masa sekarang kalau dulu para ulama itu berbeda pendapat, salah satu sebabnya itu karena hadis belum didapatkan. Kalau sekarang kita mau cari hadis dari berbagai sumber, kita sudah mendapatkan lewat dari HP kita. Boleh iya apa wae ning kono enek. Seperti yang mungkin yang sudah dialami oleh putra-putra kita, daring. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok enggak daring saja? Kenapa kok enggak kita cari ilmu online saja terus dalam kehidupan kita? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya mencari ilmu
itu bukan hanya mentransfer pengetahuan belaka, akan tetapi juga mentransfer keberkahannya, mentransfer akhlaknya. Putra-putra kita dan kita sendiri, ketika kita belajar kepada para masyayikh, ketika kita belajar kepada para alim ulama, itu bukan hanya mempelajari tentang ilmu mereka, tapi juga mempelajari bagaimana adab mereka, mempelajari bagaimana bisa berkah ilmu itu kepada kita. Sekali lagi, apa gunanya keberkahan ilmu? Keberkahan ilmu itu adalah supaya ilmu itu semakin menancap di hati kita, dan supaya kita ini dimudahkan untuk mengamalkannya. Karena bagaimanapun yang paling sulit itu bukan menghafalkan ilmu, yang paling sulit itu bukan mendapatkan ilmu baru, tapi yang paling sulit itu adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu. Itu yang paling sulit. Bahkan sampai salah satu dari pengawalan ilmu kan dengan adab. Sampai kemudian para ulama mengatakan, seandainya saya memerlukan 20 tahun untuk mempelajari ilmu, maka saya membutuhkan 40 tahun untuk mempelajari akhlak atau mempelajari adab-adabnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa para ulama mementingkan hal tersebut. Selain karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, mengabarkan bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, meniti jalan mencari ilmu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan permudah jalannya menuju surga. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, di sini kemudian Imam Al-Bukhari melanjutkan warahala, keluar mencari ilmu dan juga berkendara. Artinya bukan hanya keluar ke samping rumah, ada majelis ilmu di samping rumah, tapi keluar semakin artinya Imam Bukhari di sini ingin sampaikan, semakin berat perjalanan kita untuk mencari ilmu, semakin berat usaha kita untuk mencari ilmu. Nah, insya Allah akan semakin barokah ilmu itu, akan semakin mudah ilmu itu untuk kita amalkan. Nah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dan Jabir bin Abdullah itu beliau mengendarai masirata syahrin selama 1 bulan ila Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, kepada Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, fi hadisin wahidin, hanya gara-gara 1 hadis. Sudah kita pernah membahas perjalanannya Jabir bin Abdullah ketika beliau sedang ngobrol-ngobrol dengan muridnya, tiba-tiba muridnya bertanya, apakah Rasul pernah sampaikan sesungguhnya nanti di hari kiamat manusia yusharunnas yaumal qiyamati kufatan uratan ghurlan, manusia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, telanjang pakaian, telanjang badan, telanjang kaki, dan juga belum disunat. Maka Jabir bin Abdullah merasa belum pernah mendengar, saya belum pernah itu dengar seperti itu. Sampai dapat dari siapa? Saya dapat dari salah seorang sahabat, katanya pernah ngomong seperti ini, Abdullah bin Unais gitu. Langsung Jabir bin Abdullah pulang, beliau tutup bukunya, tutup majelis ilmunya, beliau punya uang di rumah berapa, diambil, digunakan untuk beli onta, langsung siapkan berbekalan, dia perintahkan budaknya perjalanan ke Syam selama 1 bulan. Sampai di sana ketemu Abdullah bin Unais, orang dadak ngopi, orang dadak mampir barang, dodok-dodok, budaknya keluar, ya bilang ke tuanmu Jabir di luar gitu Pak. Kemudian budaknya masuk, kemudian dikabari ada Jabir di luar. Jabir siapa? Jabir bin Abdullah. Iya, Jabir bin Abdullah. Langsung tergopoh-gopoh keluar dalam keadaan berlari Pak Abdullah bin Unais, karena Jabir bin Abdullah termasuk para ulamanya sahabat. Kok sampai mengunjungi rumah saya, ada apa? Ya, ini ada perkara apa? Apa perkara pemerintahan atau perkara yang lainnya? Bukan. Kenapa? Nah, saya mendengar katanya kamu dengar Rasulullah SAW bersabda begini-begini. Saya khawatir kalau nanti saya sudah meninggal dunia, sedangkan saya belum pernah mendengar perkataan tersebut langsung darimu. Sampai seperti itu. Nyapo kondah. Kalau Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin kalau kita sendiri, kan sudah dengar ini dari Abdullah bin Unais, dari Abdullah bin Unais, tidak perlu ketemu Rasul sanjang seperti ini, sudah cukup juga. Jabir bin Abdullah mboten mantep mah. Lah aku nek krungu langsung gak mantep aku.
langsung parani dhewe, masih padha-padha sahabate. Masih padha-padha sahabate, parani langsung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa seperti itu? Sampai kemudian selesai, benar Pak, Abdullah bin Unais kemudian menceritakan, oh iya benar, saya pernah mendengar ketika itu begini Rasul sanjang seperti ini. Oh ya sudah, langsung kemudian dia katakan kepada budaknya Abdullah bin Unais, tolong siapkan perbekalan saya, siapkan unta saya. Loh sampean gak mau mampir-mampir ngopi sik ta? Silahkan nggih. Ora mampir-mampir ngopi sik ndak nggih. Saya sudah selesai urusan saya mau pulang. Masya Allah. Ada kok ini ada dari Makkah sampai Syam, seko Mekah sampai Irak atau mungkin sampai Palestina, golek satu hadis tok, perjalanan 1 bulan, PP 2 bulan. Begitu tok. Iya. Kok bisa gitu loh. Maka Jabir bin Abdullah mengutip hadis tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya perjalanan kita dari rumah untuk hadir ke majelis ilmu, seberapa jauh perjalanan itu, semakin jauh perjalanannya, semakin berat kemudian yang harus kita tempuh, maka insya Allah akan semakin mudah perjalanan kita di akhirat nanti untuk menempuh surga. Istilahnya ya rabbal alamin, istilahnya adalah nyicil perjalanan menuju surga. Nah, begitu pula dengan Imam Ahmad yang sudah pernah kita bahas bagaimana beliau niatan itu pengen belajar dari Kiai Abdul Razak, Imam Abdul Razak yang berada di Yaman. Ternyata pas kaji ketemu sama Imam Abdul Razak, temannya Ibnu Ma'in mengatakan, ayo kita mumpung ya nek Abdul Razak di sini, malah justru kita tidak usah jauh-jauh pergi ke Yaman. Tapi Ahmad mengatakan tidak, berkahnya ilmu itu tidak didapatkan dengan tempuan, istilahnya gitu. Podo-podo, wah mumpung nih kini, terus ayo kita belajar di sini saja, tidak usah jauh-jauh ke sana. Tidak, orang dengan tempuan, berkahnya ilmu itu dapat, tapi dengan cara saya harus datang ke sana langsung. Sing butuh aku ya aku nekani omahe guru gua. Sampai seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena mengharapkan keberkahan itu. Nah, bagaimanapun yang paling penting dalam ilmu adalah keberkahannya. Bisa jadi ilmu yang dulu kita dapatkan di SD, ilmu yang dulu didapatkan di SMP atau mungkin di aliyah yang sing gak nyantol, mungkin dalam aljabar, sing ra pinter aljabar dan atau mungkin dalam fisika, mungkin dalam IPA dan lain sebagainya. Kok orang nyantol ya? Bisa jadi nyantolnya itu tidak menancapnya itu karena tidak ada keberkahan dalam ilmu tersebut, sehingga kita tidak bisa untuk mengingatnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, masalah keyakinan saja bahwasanya kita bisa mengikat ilmu dengan menggapai keberkahannya. Ilmu apapun itu, apalagi permasalahan ilmu agama. Makanya Imam Bukhari di sini beliau mengutip satu bab yang berkaitan dengan ilmu itu, kita harus keluar, datang ke majelis ilmu, menempuh perjalanan untuk mendapatkan majelis ilmu, karena pahalanya yang besar itu ada di situ. Hadir saja kan Rasul mengatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah hadir satu kaum di satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala membaca kitab Allah wa yatadarasunahu, kemudian mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan. Tenang ketika kita hadir di majelis ilmu, saking tenangnya sampai liar-liar. Masya Allah, tenang kita hadir di majelis ilmu. Wa khasyatuhumur rahmah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, malaikat menaungi dengan naungan rahmat. Bisa jadi juga mendoakan kita. Wa dzakarahumullah fiman indah, yang ini yang sangat penting. Allah akan membanggakan tuh orang itu loh, menempuh perjalanan dari payah itu loh, menempuh perjalanan dari Tugu tekan kene. Nah, kurang golek ilmu. Disebut-sebut di hadapan Allah. Masya Allah. Jauh-jauh dari sana, siapa ngatain ada suka kono, dari ada suka darah tinggal. Buk tumpang.
dan suka buk tumpang rene berharap nyuting dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi apapun yang kita gunakan, kita habiskan untuk agama Allah, untuk berjuang di agama Allah, tidak akan pernah sia-sia. Harta yang kita infakkan pasti akan kita jumpai di sana nanti. Kemudian juga peluh atau tenaga atau waktu yang kita habiskan untuk beribadah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala juga pasti akan kita dapatkan gantinya di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan di dunia dengan penuh keberkahan, dan juga Dia mengumpulkan kita semuanya di akhirat nanti dalam kebahagiaan di surga tanpa harus mampir di neraka dulu. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari di sini hadis yang sudah pernah kita bahas berkaitan dengan Nabi Musa yang menempuh perjalanan sampai ke pantai untuk bertemu dengan Khidir, ya, untuk bertemu dengan Khidir yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai ilmu yang lebih, yang ilmu tersebut belum didapatkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak kemudian gengsi karena beliau menjadi seorang nabi, aku nabi umatku akeh. Tidak kemudian beliau rasa aku butuh dengan ilmu yang dibawa Khidir dudu nabi pengelana mbuh sapa umat renek pengikuti, aku gak sudi ndak. Akan tapi beliau tetap tidak gengsi, cari di sana, walaupun tidak jelas ini panggonnya dengan di Allah cuma kasih tanda, itu tanda-tandanya tempat di mana kamu akan bertemu Khidir itu tanda-tandanya dibawa sama ikan. Tidak tahu tanda-tanda dibawa ikan itu piye, ternyata tanda-tandanya baru setelah sampai di sana ikannya hidup. Oh, ini tuh tanda-tandanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah perjalanan yang ditempuh oleh para nabi, perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Musa, perjalanan yang ditempuh oleh para salafus saleh untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu. Dan sungguhnya keberkahan itu yang paling penting, karena itulah nanti yang bisa membantu kita untuk menancapkan ilmu di hati kita dan membantu kita untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dalam ilmu, keberkahan dalam amal, dan keberkahan dalam harta dan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.